Beda. Jadi warisannya juga beda. Anak angkat dengan anak kandung. Anak angkat itu kalau dapat hibah maksimal itu hanya sepertiga. Gitu ya. Terus yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ayat 5-nya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya, jadi tetap harus bintinya ke binti bapak kandung. Iya. Ya nggak ada. Kalau kita nemu di mana itu misalnya, nah, gimana masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu. Ya. Karena ini ditemukan di rumah sakit ditinggal nggak jelas datanya atau gimana, atau karena tsunami kan semuanya, mohon maaf, kadang-kadang kan orang tuanya nggak ada semuanya, nggak ada. Surat-suratnya udah hanyut nggak juga hanyut, gitu misalnya. ini tiba. Karena ada kejadian benar waktu tsunami itu ada bayi yang terselamatkan padahal orang tuanya semuanya meninggal. Hilang. Terus gimana caranya? Terus Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, nggak ngerti, maka gitu, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. ya, dengan maula itu maksudnya binnya nanti bin Abdullah saja, bin hamba Allah aja, atau maula. Maula itu kepada yang ngasuh tapi bukan binti. Misalnya Sherly dulu misalnya diadopsi oleh Akbar, maka boleh Sherly Akbar, tapi tidak boleh Sherly binti Akbar. Itu harus diketahui. Sherly anak asuhnya Akbar itu boleh, tapi jangan sampai dia anak kandungnya. Jadi berubah jadi anak kandung itu nggak bisa. Nanti kalau pas nikah juga gitu. Dulu waktu nikah gimana, mohon maaf? Nikah. Ibu hadir juga? Ibu hadir. Ibu hadir. Ya, tapi jadi cuman tetap pakai wali hakim aja. wali gitu. hakim, ya, betul itu ya. Sekarang sering ketemu dengan ibu? Udah nggak ada semua. Udah meninggal semua. Oh, ibu ibu kan udah meninggal juga? Udah. Terus kembaran? Kembaran ada di Kembaran Saudi. di Saudi. Kayaknya mendoakan gitu. Bukan, aku tanya kan di kembaran. Tapi ada. hubungannya baik, Relasi. hubungannya masih suka ketemu, sering bersilaturahim atau seperti apa sih? Sering, karena kalau nggak sekarang dari kan kecil ya, maksudnya ada kecanggungan nggak sih atau ada seperti apa? sempat kayak kontradiksi juga, maksudnya kayaknya tuh kan kalau bahasa sekarang kayaknya gue nggak sayang banget sama lu gitu, tapi kan lu kembaran gue gitu ibaratnya. Bahasa Tapi kasarnya kayak gitu lah ya. dulu dulu gitu, tapi lama-kelamaan mungkin usia juga kita udah semakin sama-sama semakin tua lah istilahnya kan, jadi kemudian sama-sama menyadari bahwa ibu udah nggak ada gitu kan. Memang baru dua tahun lalu sih nggak adanya. Nah, lebih akrab, lebih dekatnya pada saat ibu udah nggak ada, agak intens, udah lebih intens. Dulu sih ya cuman kalau mau datang gitu, itu pun kalau datang ke Indonesia ketemu 1 hari 2 hari udah gitu, padahal dia di sini mungkin 2-3 bulan gitu ya, tapi ketemunya paling 1-2 kali udah gitu, nggak nginep bareng nggak apa gitu, cuman ketemuan aja gitu. Itu tapi nggak pakai tradisi mudiknya gitu, mudik bareng di mana gitu? enggak kan jarang kesininya, mungkin bisa 4 tahun sekali, 5 Berarti tahun sekali. boleh dibilang gayanya Mbak Devia ini lebih mirip ibu angkatnya dong dibandingkan dengan ibu kandungnya. Iya, karena mungkin dididik ya dari kecil, jadi semua pola hidup segala macam mungkin lebih banyak ke ibu. Tapi pada saat masa-masa akhir ya, itu tadi saya bilang sejak 5 tahun terakhir sebelum ibu meninggal sih, lebih klik aja semuanya, lebih klik ke ibu, karena saya ngerasa begitu ibu angkat saya udah meninggal kan duluan. Oh, gitu. Udah meninggal duluan di usia 93 tahun. Ibu angkat saya meninggal, kebetulan alhamdulillah di pangkuan saya juga. Malahan ayah angkat udah lebih duluan juga gitu. Hanya tinggal ibu kandung yang jauh, saya merasa ya Allah ini satu-satunya yang saya punya sekarang Allah gitu kembalikan kan. Allah kembalikan. Jadi pada saat itu juga saya lebih intens komunikasi. Ibu saya pun jadi sering datang tuh pada saat itu 2 tahun sekali datang ke Indonesia gitu. Tapi untuk sempat juga ke sana, nengok saya. umroh mampir atau? Kalau mampir ini sih enggak, karena lebih banyak beliau yang datang, lebih banyak Jadi beliau belum yang pernah ke datang. tempat tinggalnya ibu yang di Belum pernah. Oke, Wi, kan Ya. kalau memang apa ya istilahnya ya, prinsip gini, mencintai itu iya. kan harus tumbuh hati, Betul. kedekatan, Iya. ikatan emosional itu kan Emosional, karena kan. day to day life, Iya, setiap tidak hari itu bisa. ada gitu. Ini tidak bisa didoktrinkan, Iya. dipaksakan, ini nggak bisa. Iya, Saya sempat dapat dari keluarga lain dikatakan bahwa kamu anak durhaka gitu, karena dianggap lebih memperhatikan ibu angkat dibanding ibu kandung. Kalau mereka kan tinggal bareng sama ibu kandung, kalau saya kan enggak gitu. tinggal. Tetapi pada saat itu saya juga sampaikan bahwa enggak, insya Allah saya tidak berpikir bahwa saya benci atau apapun dengan ibu kandung, enggak. Hanya mungkin perlu proses tadi. Iya, Ikatan emosional itu. Iya, makanya orang tua di dalam Islam itu ada 3. 1 orang tua kandung atau yang mengasuh. Iya. Halimatus Sa'diyah itu bukan orang tua kandungnya Rasulullah, tapi pernah menyusukan Rasulullah. Maka itu juga orang tuanya Rasulullah.
Orang tua angkat itu juga orang tua kita, yang dia punya hak, dia punya berhak atas anak yang soleh menjadi jariah itu, jadi jariahnya berdua, gitu sebenarnya. Yang kedua mertua, mohon maaf, mertua itu juga orang tua di dalam konsep Islam. Dan yang ketiga adalah orang yang berjasa. Orang yang berjasa itu bisa pimpinan, bisa guru-guru, bisa kiai-kiai, siapapun yang pernah mengajarkan kita. Dan ini punya hukum yang harus dihormati, dibakti semuanya. Berarti boleh dibilang durhakanya sama dong, Wi? Iya, sama. Dosanya sama gitu. Kalau kita nggak hormat sama mereka itu berarti sama juga dengan orang tua kandung. Iya, durhaka kepada gurunya, durhaka kepada kiainya itu sama dengan durhaka kepada orang tuanya. Nah, hati-hati loh. Kita suka ngomongin dosen ya. Iya. Banget deh, ini banget deh gitu ya. Berarti dosanya sama tuh. Tadi dulu Pak Ustadz, saya mau nanyakan itu dari posisi anak terhadap orang tua. Tadi kan kalau dalam kisah yang diceritakan tadi itu orang tuanya sudah tahu ini anaknya, tapi nggak cerita. Nah, Oke, setelah yang satu ini kita akan ungkap. Tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Masih di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Nah, Pak Ustadz, saya mau melanjutkan tadi pertanyaan saya mengenai, kan tahu nih putra saya, ya, tapi nggak mengungkapkan. Nah, nanti kalau anak nih, kalau anak nggak ngakuin ibunya dosa. Nah, ini gimana nih kalau ibu nggak memberitahu kalau itu anaknya? Nah, ibu kandung dan ibu angkat ya. Ya. Ini kesalahan dari awal, karena ini masalah culture juga. Sebetulnya di dalam kejadian ini sudah bukan barang yang baru. Rasulullah itu punya anak angkat dan anak asuh yang banyak. Makanya sering disebut Abul Yatama, Abul Masakin. Rasulullah itu bapaknya orang-orang yatim, bapaknya anak-anak miskin. Karena banyak anak angkatnya Rasulullah. Tetapi dari awal namanya sudah disebut. Misalnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dari mulai kecil ikut Rasulullah. Tapi kan Anas bin Malik, bukan Anas bin Muhammad. Ada Zaid bin Sabit, tidak pernah diganti. Anas bin Muhammad kan tidak. Nah, sebetulnya tradisi itu sebetulnya ini menjadi pembelajaran bagi orang Islam di Indonesia. Kalau bisa anak itu dari mulai lahir diberikan nama bapaknya. Ya, binnya itu siapa itu. Bahkan tradisi kita sempat menjadi masalah ketika nama suami dipakai untuk istri. Betul. Nah itu ini biasanya tuh. Itu jadi masalah karena bisa ganti-ganti nanti kalau ganti. Kalau kayak saya ganti-ganti terus. Namanya ganti-ganti terus dong. Ya. Itu semuanya. Nah, itu jadi masalah karena itu sebetulnya tidak salah sepenuhnya, tetapi itu tidak menjadi rancu ketika berhubungan dengan kaitannya dengan perwalian dan persaksian nanti. Maka sebenarnya kalau dari awal itu sudah dibuat, misalnya anaknya Akbar ya anaknya Akbar, itu. Jadi binnya ya Mice bin Akbar, gitu ya. Nah. Soalnya gini, kalau bicara soal dari awal, Uwi bilang itu kan harus dikasih tahu. Awalnya tuh kapan ya? Yuk kita tanya dulu Mbak Tika Bisono sebagai seorang psikolog. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tika. Ya, Pak kabar. Assalamualaikum, terima kasih loh Mbak Tika. Mbak Tika, Yes. berbicara soal mengadopsi anak. Kapan sih orang tua angkat ini sebaiknya menyampaikan bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandung, tapi anak angkat? Ya, biasanya kalau kasus-kasus seperti ini itu sudah siap-siap diinformasikan kalau dia sudah mencapai akil balik. Ya, kenapa akil balik? Karena jelas secara psikologis seorang anak itu sudah mulai berubah ya dari anak-anak untuk menjadi pra-remaja. Ya, nah biasanya anak itu kalau sudah masuk ke dalam situasi remaja, di situ mulai berkembang nilai-nilai yang lain,
terutama nilai-nilai dengan atau yang berhubungan dengan situasi di luar dirinya dia sendiri. Jadi hubungan dengan orang lain itu mulai berkembang ya. Jadi di dalam tahap remaja itu juga berkembang di mana dia lebih banyak bertanya tentang banyak hal yang harus segera dijawab oleh orang tua. Jadi pertanyaan anak remaja biasanya tiba-tiba langit gitu. Apa aja ditanyain? Ya, termasuk juga biasanya mulai dengar informasi sana sini dan ada informasi yang menyangkut asal muasalnya dia. Itu sebenarnya memang mulai ribet tuh kalau sudah mulai anak remaja. Gitu. Iya. Okay. Memungkinkan nggak kalau dengan adanya informasi malah menjadikan sebuah kebencian atau tidak good relation antara anak dengan orang tuanya? Orang tua asli? Orang tua iya, kalau yang diberita, mengangkat. Iya, arti mengangkat atau memang yang orang tua asli. aslinya karena merasa dibuang gitu. Iya. Betul. Jadi semua konsekuensi itu selalu ada ya Pak Ustadz ya. Iya. Konsekuensi pasti ada. Ya kan, tetapi biasanya sebelum hari H itu datang, kita kan juga sudah seharusnya melakukan eksplorasi ya kan. Jadi ketemu dengan orang tua asli ya kan, bahwa rencananya 3 tahun lagi akan misalnya, kemudian dengan entah pasangan ya atau suami istri angkat ya kan, itu aja kan suami istri angkat aja bisa-bisa nggak langsung saling setuju pada detik itu. Bisa aja yang satu setuju, yang satu nggak setuju. Nah, ketidaksetujuan ini bisa makan bertahun-tahun juga ya. Bisa. Jadi memang itu menyangkut apa yang dirasakan dan terutama situasi shock ya untuk menemukan bahwa perubahan status ya dari yang tadinya mikirnya anak kandung ternyata jadi angkat. Oke. Mbak. Ya. Terus kemudian kan tadi di sini ada Mbak Devia. Mbak Devia bilang ya canggung ya gitu. Tapi saya juga nggak pengen durhaka dong, orang ini adalah ibu kandung saya gitu. Tapi kemudian dia berusaha untuk menjalin tali silaturahmi atau membangun relasi emosi antara ibu kandungnya dengan dia yang memang sudah sekian puluh tahun tidak pernah bertemu. Ini butuh proses apa yang harus diperhatikan nih Mbak? Yang harus diperhatikan itu tadi tahap eksplorasi itu kan tentunya jauh-jauh kan ya. Dan saya nggak tahu apakah Mbak Devi mengalami proses persiapan untuk breaking the news gitu ya, untuk supaya nggak terlalu memberikan dampak shock gitu. Nah ini biasanya juga orang tua angkat itu kan sudah ngerti ya karakter si anak ini seperti apa sih gitu ya. Apakah tipe yang bisa ngerti atau tipe yang akan shock dulu beberapa saat ya, atau tipe yang shock dan marah dan butuh waktu lama. Nah ini tipe-tipe seperti ini biasanya orang tua juga ngerti. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Devi sendiri untuk kita sampai pada titik kan gue dosa kalau gue nggak tahu orang tua angkat, itu pun berapa lama untuk sampai ke titik itu. Nah biasanya habis breaking news itu justru harus ditempel karena kan berjuta-juta pertanyaan gitu ya, dan biasanya pertanyaan itu sifatnya sangat kritis dan pertanyaan yang marah atau rasa tidak diperlakukan adil. Nah tapi kan situasi apa yang terjadi dulu gitu ya, itu yang harus detail diceritakan ya. Jadi misalnya orang tua ya habis situasi ibu bapak itu nggak memungkinkan banget. Nah itu kan bisa aja anak bilang, tapi kan lo yang orang tua, gue yang bayi, maksud sih lo nggak bisa nanganin gue. Ini pertanyaan seperti ini kan biasanya muncul gitu. Nah ini harus bisa dijawab dengan sebijaksana mungkin dan jangan menyusahkan anak di dalam posisi dia yang harus lebih memahami situasi daripada sisi orang tua. Gitu. Baik. Oke.
Makasih ya Mbak Tika. Aduh, salam buat semua. Iya, terima kasih Mbak Tika, banyak. sukses Selamat selalu, bekerja. sukses selalu. Assalamualaikum. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, saya membayangkan memang gimana ya, orang sudah kita kenal lama, ternyata itu Bukan ibunya. bukan kita. Saya bayangkannya gini ya, tiba-tiba saya pagi ini baru tahu kalau TDC ini ibu saya. Nah ini kan Oh. gimana gitu? Kalau itu bukan protes sosial, Apa ini? itu surprise, bukan protes itu. Mama langsung bersimpu gitu kan, kan nggak kebayang gitu. Saya jadi itu membayangkannya bayangan gimana? itu bukan bayangan, itu khayalan yang Oke, kita akan lanjutkan lagi ceritanya Mbak Devi atau bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Tapi yang jelas nih ternyata segala sesuatu tuh dalam kehidupan memang perlu proses ya. Iya. Bahwa ketika proses untuk menerima bahwa ini adalah ibu angkat saya yang dulu saya pikir ibu kandung. Itu harus diselesaikan dulu. Lalu kemudian pindah untuk menerima adalah seorang yang sudah tidak dikenal gitu, tapi dikenal hanya sebagai saudara, tapi ternyata adalah ibu kandung. Ini butuh proses berapa lama pada saat itu, Mbak Devia? Lumayan sih lama, tapi secara lisan sih ya saya tidak pernah menampakkan itu. Maksudnya secara ini sehari-hari saya tidak pernah, tapi memang dalam hati pastilah bergejolak gitu. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, saya kan selama ini merasa fine gitu sendiri gitu kan, nggak punya, terus tiba-tiba tapi akhirnya jadi lebih banyak flashback ke belakang gitu. Oh pantesan ya dulu begini, pantas. Jadi kayak lebih mengenang ada sesuatu yang mungkin dulu ngerasa janggal tuh di-remind terus tuh. Jadi yang dulu, tidak boleh kalau Iya. itu dikaitkan dengan negative thinking atau Iya. ya karena pantesan suka mentak-mentak dasar bukan ibunya Enggak. sendiri misalnya, Iya. atau pantesan saya itu yang menjadi karena saya Iya. dapat kasih sayang sih full. Maksudnya Iya. saya tidak bermasalah di situ Betul, gitu. Orang tua betul. kandung angkat saya itu sangat menyayangi saya. Justru lebih kepada orang tua kandung sih, yang ibu kandung sih yang agak maksudnya iya gitu. Terus sudah dititip-titipin gitu gitu. saya ngerasa pada saat itu kenapa sih nggak ya ngomong aja gitu dari dulu bahwa ini. Tapi mungkin karena saya sudah tertempa memang sering hidup dalam keadaan yang sulit, banyak masalah gitu ya. Jadi Lebih kuat mental gitu ya jadi untuk lebih menerima banyak apapun. mengambil tadi positifnya aja. Betul. Itulah Jadi sebabnya maka kuncinya ada di sabar dan syukur. Iya. Ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul pertama kali adalah modal surga itu dengan dua sayap, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu melandasi segalanya. Itu betul-betul kunci surga. Sabar karena kenyataannya ada yang banyak yang disyukuri. Ya. Iya. Artinya yang lebih parah dari Mbak Devi itu banyak. Lebih banyak. Iya. Iya. Dan, itu buah tadi. kesabarannya Mbak Devi, Betul. sekarang Mbak Devi malah mendirikan yayasan untuk penyandang disabilitas ya Iya. di Bogor Iya, ya. alhamdulillah sih Disabilitas. banyak bergerak di sosial aja karena Bahkan saya